adik-adik, apa kabar hari ini? Yesus Maha Dahsyat, yes. Puji Tuhan ya. Kakak yakin dan percaya adik-adik semua masih dalam sehat, masih dalam keadaan yang semangat dan sukacita. Amin semuanya. Amin. Amin ya. Walaupun kita masih tetap beribadah di rumah melalui online streaming, tapi kita semua tetap harus mengucap syukur sama Tuhan. Oke, hari ini kita mau buka ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau mengucap syukur sama Tuhan buat kebaikan Tuhan selama satu minggu ini. Kita mau angkat satu pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan yang memberkati ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Biarlah segala pujian penyembahan kami ini Bapa dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya dalam namamu kami selalu mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sekarang kakak mau dengar lagi nih, mau nyapa adik-adik ya. Apa kabarnya hari ini? Yesus Maha Dahsyat, yes. Kakak yakin dan percaya walaupun kita masih beribadah di rumah melalui online streaming, tapi kita harus yakin kalau Tuhan Yesus itu pasti akan selalu masih tetap ada bersama-sama dengan kita di tengah-tengah kita pada hari ini. Amin. Amin. Oke, sekarang kita mau angkat satu pujian Tuhan Allah di tengah kita. Girangkan dengan sukacita.
kita mau siapin hati kita untuk dengerin firman Tuhan. Kita mau undang Tuhan Yesus buat masuk dalam hati dan pikiran kita, biar kita lebih sungguh-sungguh lagi mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, mari masuk. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Mari masuk, Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. kita mau bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih kalau kami sudah boleh memuji Tuhan, kami sudah boleh masih bersuka cita untuk Tuhan. Kami juga masih diperbolehkan untuk beribadah di rumah melalui online streaming Bapak. Dan saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan, biarlah Tuhan masuk dalam hati dan pikiran kami, agar kami lebih sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, agar firman Tuhan ini bisa menjadi berkat dan rema dalam kehidupan kami semua. Bapak, berkati kakak sekolah minggu yang akan membawakan firman-Mu, biarlah juga apa yang dia bawakan ini semua itu datangnya dari Tuhan dan juga bisa menjadi berkat bagi anak-anak sekolah minggu lainnya. Terima kasih Bapak, hanya dalam nama-Mu kami selalu mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, apa kabarnya hari ini? Yesus Maha Dahsyat, yes. Oke, pada hari Minggu ini, Kak Gren ingin membawakan firman. Tapi sebelum Kak Gren membawakan firman ini, coba adik-adik lihat ke kalender, lihat tanggal 21 Mei, hari Kamis. Itu tuh kita hari libur sebenarnya. Mungkin adik-adik kan juga libur kan? Tapi kalau dilihat di tanggalan itu memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Jadi tanggal 21 kemarin kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Nah, Kak Gren mau tanya, kira-kira perasaan dari murid-murid Tuhan Yesus yang ditinggalkan itu bagaimana? Sedih. Mungkin sedih, tapi bisa juga bersuka cita, kita nggak tahu. Tapi coba adik-adik baca di Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Cuma 4 ayat aja. Habis itu Kak Gren bacain firman. Ya, oke. Sekarang Kak Gren minta coba adik-adik tutup matanya, tapi jangan ada yang ketiduran ya, sambil dengerin video ini. Udah tutup matanya. Coba bayangin adik-adik ada di rumah sendirian baru bangun pagi karena ditinggal pergi oleh papa mama adik-adik yang ada keperluan. Saat ditinggal sendiri di rumah ini, papa mama adik-adik berpesan supaya adik-adik berhati-hati di rumah dan mereka minta tolong kepada adik-adik supaya merapikan rumah, makan makanan yang sehat, juga tidak sembarangan membukakan pintu untuk orang asing. Lalu setelah sore, adik-adik melihat mereka pulang, adik-adik membukakan pintu kepada mereka. Mereka melihat adik-adik dalam keadaan yang sehat dan rumah dalam keadaan
bersih. Mereka tersenyum sambil memeluk adik-adik. Dan karena mereka baru pulang dari tempat jauh, mereka juga membawakan adik-adik oleh-oleh sebagai hadiah kalau adik-adik itu telah menjalankan tugas atau pesan yang diberikan mama papa adik-adik kepada adik-adik. Dalam situasi seperti ini, kira-kira bagaimana perasaan yang dirasakan oleh mama papa adik-adik dan juga adik-adik? Benar, pasti mama papa adik-adik senang karena tugas yang mereka berikan kepada adik-adik jalankan dan penuh tanggung jawab. Dan adik-adik juga pasti senang kan, karena mama papa adik-adik telah pulang sampai ke rumah dengan selamat, juga membawakan oleh-oleh kesukaan adik-adik. Oke, boleh buka matanya lagi. Sekarang Kak Green mau ceritain tentang 40 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi setelah 40 hari kebangkitan Tuhan Yesus mengajak para murid ke daerah dekat dengan Betania. Ada yang tahu Betania itu ada di mana atau kota apa artinya? Oke, kalau belum tahu, coba kita lihat ke peta Palestina pada zaman Tuhan Yesus yang ada di bagian belakang Alkitab. Udah nemu Betania? Nah, coba cari juga Yerusalem. Nah, jarak dari Yerusalem ke Betania ternyata itu nggak jauh. Jaraknya hanya 1 mil atau sekitar 1,6 km. Sesampainya di Betania, Tuhan Yesus memberkati para muridnya. Saat memberkati para muridnya, disinilah Tuhan Yesus terangkat naik ke surga sampai dengan awan menutupinya. Jadi murid-muridnya cuma bisa melihat Tuhan Yesus sampai awan menutupinya. Ketika awan menutupinya, murid-muridnya sudah nggak bisa melihat Tuhan Yesus lagi. Tuhan Yesus berpamitan kepada para muridnya itu dengan cara yang agung. Tempat ia naik yaitu di Betania, dekat Yerusalem, di sekitar Bukit Zaitun. Di sanalah dia menunaikan tugas agung bagi kemuliaan Bapa. Di sanalah terletak taman di mana penderitaannya berawal, juga di mana dia menghadapi penderitaan maut. Dan Betania ini memiliki arti rumah kedukaan. Jadi Betania itu artinya rumah kedukaan. Bukit Zaitun memang telah ditetapkan dari zaman dahulu kala sebagai tempat naiknya Tuhan Yesus. Itu bisa dibaca di Zakaria 14 ayat 4. Dari sana pula dia memasuki Yerusalem dan dielulukan beberapa waktu yang lalu. Ada di Lukas 19 ayat 29. Dia membawa murid-muridnya ke keluar kota untuk menemuinya. Mungkin Tuhan Yesus naik ke surga pada pagi-pagi hari banget, pada pagi-pagi sekali, sebelum orang-orang bangun. Sebab dia tidak pernah memperlihatkan dirinya secara terang-terangan kepada semua orang setelah dia bangkit, kecuali kepada saksi-saksi pilihannya. Para murid tidak menyaksikan Tuhan Yesus keluar dari kubur, sebab kebangkitannya sudah cukup terbukti saat mereka bisa melihatnya dalam keadaan hidup. Namun kini mereka melihat Tuhan Yesus naik surga, supaya mereka yang melihat Tuhan Yesus naik surga atau terangkat ke surga menjadi saksi kejadian tersebut. Mereka sengaja dibawa keluar kota untuk menyaksikan kenaikannya dan benar-benar melihatnya saat dia terangkat, karena mereka tidak tidak melihat ke arah yang lain. Jadi benar-benar melihat ke arah Tuhan Yesus, karena saat itu Tuhan Yesus sedang memberkati mereka. Adegan perpisahan yang Tuhan Yesus ucapkan kepada para muridnya dengan mengangkat tangannya dan memberkati mereka, adegan ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu pergi atau terangkat ke surga dalam keadaan yang penuh kasih. Dia meninggalkan berkatnya bersama para muridnya. Ia mengangkat tangannya sebagaimana yang dilakukan imam besar zaman dahulu ketika memberkati bangsanya. Dan ini menunjukkan bahwa
Tuhan Yesus mengasihi orang-orang miliknya sampai pada kesudahannya. Lalu bagaimana dengan para murid-muridnya, perasaannya? Nah, mereka itu bersuka cita karena para murid ini telah mendapatkan berkat dari Tuhan. Dengan penuh sukacita, para murid kembali ke Yerusalem, senantiasa berada di Bait Allah sambil menantikan Roh Kudus yang akan dicurahkan kepada mereka seperti janjinya Tuhan Yesus. Lalu, kira-kira nih, buat apa ya Kak Tuhan Yesus memberikan pada muridnya itu berkat? Berkat dari Tuhan Yesus itu menjadikan para murid bersukacita senantiasa dalam hidupnya. Berkat itu juga memampukan para murid setia beribadah walaupun Yesus secara fisik tidak ada bersama-sama dengan mereka. Dan berkat itu memampukan para murid menjadi saksi Tuhan Yesus di dunia untuk melanjutkan karya keselamatan Tuhan Yesus di dunia. Seperti adik-adik yang mendapatkan apresiasi atau oleh-oleh dari mama papa adik-adik sebagai hadiah karena adik-adik telah bisa ditinggal di rumah sendirian, demikian juga berkat itu diberikan kepada para muridnya karena mereka pun selalu setia kepadanya, dan berkat itu akan memampukan para murid menjalankan tugasnya dengan baik. Kita pun semua adalah murid-murid Tuhan Yesus. Seperti Tuhan Yesus memberikan berkat kepada para murid saat itu, sekarang pun Tuhan Yesus memberikan berkatnya kepada adik-adik. Lalu apa yang harus adik-adik lakukan setelah mendapatkan berkat dari Tuhan Yesus itu? Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Iya, betul. Seperti yang dilakukan para murid-muridnya. Adik-adik harus selalu rajin beribadah dan berdoa, selalu bersukacita dalam kehidupan adik-adik, tidak gampang marah, dan menjadi saksi Tuhan Yesus dimanapun adik-adik berada. Maksudnya adalah, dengan berkat Tuhan itu, adik-adik harus bisa menjadi teladan atau contoh bagi siapapun dan dimanapun, baik di rumah, di sekolah, maupun saat bermain. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Terima berkatnya, bersukacita, dan bersiaplah menjadi teladan dalam kehidupan adik-adik supaya adik-adik dapat memberkati orang-orang yang berada di sekitar adik-adik. Tugas dan tanggung jawab pelayanan Tuhan Yesus di dunia sebagai manusia telah selesai. Kini saatnya adik-adik sebagai murid-murid Tuhan Yesus yang meneruskan tugas pelayanan itu, yaitu menjadi berkat bagi dunia. Tuhan Yesus tidak meninggalkan umatnya begitu saja, tapi Dia memberikan berkatnya yang akan senantiasa menyertai kita dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus ingin kita terus setia kepada perintahnya seperti yang telah Ia perintahkan kepada kita melalui Alkitab. Sebagai ucapan syukur dan rasa sukacita kita karena Tuhan Yesus telah bangkit, mari kita nyanyikan lagu Ku Menang, Ku Menang. Kak Green yang pimpin lagunya ya. Mari kita bersatu dalam doa adik-adik.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa, karena pada siang hari ini atau pada pagi hari ini ya Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu dan kami juga telah mengetahui ya Bapa, bahwa kami harus menjalankan firman ataupun perintah yang Engkau berikan kepada kami. Kiranya Tuhan Yesus, kami dapat menjalankan firman-Mu dan melakukannya sesuai dengan keinginan-Mu. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan Yesus untuk negeri kami. Kiranya Engkau pulihkan negeri kami ya Bapa, dari segala virus, dari segala penyakit, ataupun dari segala bencana alam ya Bapa, supaya kami dapat berkumpul lagi bersama di tempat kami masing-masing ya Bapa, dan juga di gereja untuk memuliakan dan memuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, setelah membaca firman-Nya dan mendengar cerita dari Kak Gren, jadi bagaimana perasaan murid-murid Tuhan Yesus setelah ditinggalkan Tuhan Yesus? Bersukacita. Ya benar, mereka tetap bersukacita. Nah, untuk ayat hafalan minggu ini terambil dari Matius 28 ayat 20b. Matius 28 ayat 20b. Bunyinya gini. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, untuk adik-adik yang udah hafal, kirim aja rekamannya ataupun voice note-nya kepada koordinator masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.